Hickory dickory dock, the mouse ran up the clock. The clock struck one, the mouse ran down. Hickory dickory dock, tick tock, tick tock. Panduan sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang pertama, mohon bimbingan Papa dan Mama ketika mengikuti sekolah minggu. Kedua, mandi dan gunakan pakaian yang bersih dan sopan. Ketiga, bebas berekspresi dan mengikuti dengan cermat. Keempat, siapkan Alkitab dan tempat persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hickory dickory dock, the bear sat by the clock. The clock struck four. Ya, shalom, selamat sore adik-adik yang diberkati Tuhan. Ya, jumpa lagi bersama Bunda San dalam ibadah tunas walaupun kita hanya ibadah di rumah masing-masing. Ya, Bunda merasa senang karena ada sukacita dalam diri adik-adik sehingga di saat hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah tunas. Ya, Bunda mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sudah menyiapkan kotak persembahan bersama kita? Oh iya, tentu adik-adik sudah menyiapkan. Sekarang semuanya duduk yang manis, lipat tangan, dan kita akan mulai ibadah kita di saat hari ini. Tetapi sebelumnya, Bunda mengajak adik-adik untuk angkat pujian. Yang pertama yaitu lagu Selamat Sore Tuhan, dan lagu yang kedua Bunda mengajak adik-adik berdiri untuk kita bernyanyi lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi dengan gerakan. Iya. Selamat sore Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya sore ini. Matahari bersinar, burung berpindah, bertambah-tambah indahnya. Ya, lagu yang kedua adik-adik semua bangkit berdiri. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, masih tetap berdiri. Kita akan mulai ibadah kita di saat hari ini. Ya, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan lewat berkat dan penyertaan Tuhan di sore hari yang berbahagia ini Tuhan. Kembali lagi kami ada dalam ibadah tunas walaupun di rumah kami masing-masing. Adapun sukacita tersendiri dalam kehidupan anak-anak kami ini Tuhan. Karena begitu besar cinta kasih mereka terhadap Engkau sehingga mereka dapat memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Di saat hari ini Tuhan, ibadah yang kami laksanakan di hari ini, Engkau mengalaskan itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan terang-terang Roh Allah yang kudus. Amin. Ya, kita posisi berdiri, kita menyanyi lagu Saya Bukan Pasukan Berjalan. Kita menyanyi secara bersama-sama dengan gerakan.
adik-adik yang diberkati Tuhan, siapkan Alkitab adik-adik. Kita akan ada dalam Mazmur puji-pujian di sore hari ini. Bagi adik-adik yang sudah ada Alkitab, ya kita buka pada Mazmur puji-pujian kita di sore hari ini yang terambil dari Mazmur 31 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Bunda ulangi sekali lagi, Mazmur 31 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kita akan baca secara bersama-sama adik-adik ya. Ya, dengan judul pembacaan Aman dalam Tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegarlah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Iya. Untuk mengaminkan Mazmur puji-pujian kita di saat hari ini, Bunda mengajak adik-adik sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi lagu Hai Kawan, Tahukah Kamu? Semua tahu? Oh iya. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Hai Kawan, Tahukah Kamu sebelum kita ada dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk berdiri dan kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Semuanya berdiri ya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan di saat hari ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan. Kami akan ada dalam pembacaan firman Tuhan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir bersama-sama dengan anak-anak terkasih kami ini Tuhan. Engkau mau buka akal pikiran mereka Tuhan lewat firman Tuhan yang akan mereka baca dan mereka dengar ini Tuhan. Kiranya Engkau mengartikan itu bagi kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sekarang anak-anak ini sudah siap untuk mendengarkan apa kata sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Ya, pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini terambil dari Kitab Hakim-Hakim 4. Kitab Hakim-Hakim 4. Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24, tetapi kita akan baca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5. Ya, Bunda ulang sekali lagi. Kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24, tetapi kita akan membacakan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Ya, semuanya sudah dapat buka Alkitab di Hakim-Hakim 4. Ya. Itu pasti adik-adik sudah dapat. Kalau yang bagi yang belum, ya Bunda kasih waktu untuk membukanya. Kalau yang sudah dapat, bagi adik-adik yang belum bisa membaca dan bagi kakak-kakak yang sudah bisa membaca, kita akan baca secara bersama-sama. Dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik duduk tenang dan adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Bunda San. Ya, dengan judul pembacaan Deborah dan Barak. Sekali lagi Bunda ulang judul pembacaannya, yaitu Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim.
Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia bisa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Roma dan Betel dan pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan kita di sore hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah adik-adik yang mau mendengarnya dan mau melakukannya dari hari lepas hari. Ya, adik-adik, di saat hari ini kita akan ada dalam pemutaran video, ya. Untuk itu adik-adik duduk tenang, lipat tangan, dan kita akan ada dalam pemutaran video. Adik-adik akan simak cerita tentang Deborah dan Barak. Ya, adik-adik duduk tenang dan kita akan menyaksikan video selanjutnya. Pada zaman dahulu, ketika bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah patung dewa-dewi orang Kanaan. Nah, untuk itulah Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Raja Yabim, raja dari bangsa Kanaan selama 20 tahun. Pada waktu itu, bangsa Kanaan memiliki seorang panglima tentara yang sangat kuat yang bernama Sisera. Nah, panglima Sisera memiliki 900 kereta perang besi. Dan setiap hari, panglima Sisera yang jahat beserta pasukannya berkeliling dan menindas orang-orang Israel. Di Israel pada waktu itu ada seorang nabiah perempuan yang bernama Deborah. Nah, Deborah adalah hakim atau pemimpin bangsa Israel. Deborah ini biasa duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan Deborah membantu orang-orang Israel yang punya masalah. Jadi orang-orang Israel pun menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Suatu hari, Deborah dan bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji akan membebaskan mereka dari tangan musuhnya, yaitu dari tangan Raja Yabim. Deborah pun memanggil panglima tentara Israel yang bernama Barak untuk maju berperang melawan bangsa Kanaan. Deborah pun berkata, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Naftali dan Bani Sebulun bersama-sama dengan engkau." Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. "Baiklah, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan Allah Israel akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Barak segera mengerahkan suku Sebulun dan Naftali ke Kedes, dan 10.000 orang maju mengikuti dia, dan juga Deborah pun maju bersama-sama dengan dia. Mereka pergi menuju Gunung Tabor untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam dan pasukannya telah maju ke Gunung Tabor, lalu dikerahkannyalah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk maju berperang melawan bangsa Israel. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Ketika akan berperang, Tuhan mengacaukan tentara Kanaan sehingga dengan sangat mudah sekali tentara Israel mengalahkan tentara Kanaan.
Ketika Panglima Sisera melihat tentara-tentaranya dikalahkan oleh tentara Israel, akhirnya Panglima Sisera melarikan diri. Dia bersembunyi di kemah Yael istri Heber orang Keni itu. Singgahlah tuanku, jangan takut, silakan masuk. Berdirilah di depan pintu kemah, dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, adakah orang di sini? Maka jawablah, tidak ada. Baiklah tuan. Lalu singgahlah Panglima Sisera di kemah itu, dan saking lelahnya Panglima Sisera pun tertidur nyenyak. Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah dan diambilnya pula palu, lalu mendekatinya diam-diam dan dilantakannya lah patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah, sehingga matilah Panglima Sisera. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera, dan keluarlah perempuan Yael itu mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Marilah, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam kemah, dan tampaklah Sisera sudah mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan Israel aman selama 40 tahun. Baik adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan video dari cerita Deborah dan Barak. Nah, Bunda ingin bertanya kepada adik-adik, hakim perempuan Israel itu bernama siapa? Ya, hakim perempuan Israel itu dia adalah bernama Deborah. Ya, Deborah itu dia punya tugas ialah nabiah dan hakim. Nabiah itu adalah Tuhan mengutus dia untuk menjadi seorang yang untuk membawa pesan, ya, dan dia juga menjadi hakim di saat ada orang yang berbuat kesalahan, dia yang akan memutuskan, ya. Dan berikut yaitu Deborah dapat diteladani dengan dia punya sikap yang pertama, yaitu dia pemberani, dia sangat penyayang, dia tidak takut dan selalu berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, tadi dari hasil adik-adik menonton video tadi, adik-adik harus belajar dari sikap Deborah, karena Deborah itu dia sangat pemberani. Ya adik-adik, dia sangat pemberani, dia rajin berdoa, dan Bunda sarankan bagi adik-adik, segala sesuatu dalam hidup adik-adik, jangan sekali-kali adik-adik lari dari Tuhan, tetapi adik-adik harus mengandalkan Tuhan. Ya, demikianlah cerita kita di saat hari ini. Bunda mengajak adik-adik untuk kita angkat pujian, yaitu dari terbit matahari. Bunda berharap dari adik-adik kita satukan hati kita karena kita mau berdoa syafaat, ya. Bagi adik-adik semuanya duduk tenang, lipat tangan, ambil sikap doa yang manis, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan yang boleh mana Engkau sudah menjaga, membimbing kami sampai saat hari ini dengan damai dan selamat.
Dan kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan lewat nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami sampai saat hari ini Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, lewat ibadah persekutuan ibadah tunas di sore hari ini Tuhan, walaupun kami melakukannya dari rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan, dengan cinta kasih Tuhan, Engkau masih bersama-sama dengan anak-anak terkasih kami di saat hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih lewat firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar lewat pembacaan dari Deborah dan Barak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar ini Tuhan, mau bermakna bagi adik-adik ini Tuhan, agar mereka dapat menilai dan dapat mengikuti sesuai apa yang mereka dengar di saat hari ini Tuhan. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, di saat hari ini juga Tuhan, tak lupa juga kami menyerahkan anak-anak terkasih kami di saat hari ini. Berkati mereka, urapi mereka Tuhan. Engkau mau tutup bungkus mereka dengan naungan Tuhan. Engkau mau jaga dan sertai mereka selalu Tuhan. Engkau berkati mereka dan saat hari ini sedang duduk di bangku-bangku pendidikan SD Tuhan. Engkau mengenal mereka lebih jauh dari kami Tuhan. Engkau mengetahui jalan pikiran mereka dari jauh. Untuk itu kami mohon Tuhan, Engkau mau senantiasa, Engkau mau mendampingi, membimbing dan mengajak anak-anak ini untuk selalu mengucap syukur lewat berkat yang Kau berikan bagi mereka Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, ajarlah mereka untuk selalu menjadi anak yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan. Tuhan, di saat hari ini Engkau menyerahkan anak-anak terkasih kami semua ini hanya di dalam tangan Tuhan. Dan di saat hari ini juga Tuhan, tak lupa juga kami doakan kehidupan bagi kedua orang tua anak-anak terkasih kami ini. Engkau menyertai, memberkati mereka Tuhan dengan usaha dan tugas dan tanggung jawab orang tua mereka masing-masing. Engkau mau senantiasa untuk selalu mendampingi kedua orang tua, beri roh kesabaran dan ketabahan untuk mendampingi dan membimbing anak-anak ini untuk lebih baik ke depan Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, limpahkan berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kedua orang tua dari anak-anak terkasih kami ini Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, hamba menyerahkan mereka semua bersama kedua orang tua ke dalam tangan Tuhan. Dan di saat hari ini juga Tuhan, tak lupa juga kami doakan akan persembahan syukur yang sudah kami bawa Tuhan. Kiranya lewat persembahan syukur ini Tuhan, mau jadi di tengah-tengah pekerjaanmu di dunia ini Tuhan. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, di saat hari ini juga, tak lupa juga kami doakan para panda, bunda, maupun badan pengurus PAR di saat hari ini Tuhan. Engkau mau senantiasa selalu mendampingi kami lewat pelayanan, dan Engkau mau senantiasa berkati kami selalu Tuhan dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing di saat hari ini Tuhan. Engkau limpahkan berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau mencurahkan kuasa-Mu yang selalu bekerja bagi kehidupan kami lewat bimbingan dan cinta kasih-Mu Tuhan, agar kami dapat membimbing anak-anak ini Tuhan, agar mereka lebih baik ke depan lagi Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, hamba juga tak lupa doakan bagi para panda bunda yang di saat hari ini ada dalam keadaan sakit maupun ada dalam perjalanan tugas Tuhan. Engkau menyertai, memberkati mereka selalu Tuhan. Yang sakit Engkau mau berkati makanan, minuman, serta obat-obatan Tuhan. Engkau mau datang sebagai tabib, Engkau mau angkat sakit penyakit yang mereka derita Tuhan. Engkau memberi mereka penyembuhan Tuhan. Dan yang dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau mempertibakan mereka lewat para penghubungan Tuhan, angkutan yang mereka tumpangi. Engkau menyertai, memberkati mereka dan pertibakan mereka di tempat yang damai dan selamat Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, tak lupa juga hamba doakan kehidupan bagi para pengurus PAR Tuhan, mulai dari ketua sampai pada anggota-anggotanya Tuhan. Engkau menyertai, Engkau kenal mereka satu demi satu. Engkau berkati kehidupan keluarga mereka, suami istri dan anak-anak mereka Tuhan. Kiranya Engkau mau senantiasa bersama-sama dengan mereka lewat pelayanan yang kami bawakan ini Tuhan. Kiranya Engkau mau senantiasa selalu menyertai dan berkati kami, selalu ada semangat dan sukacita yang harus kami jalankan sesuai apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan Yesus, hamba serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tak lupa juga kami doakan kehidupan bagi para bapak majelis maupun ibu pendeta, kecuali dan Tuhan di saat hari ini terbaring sakit. Tuhan, Engkau memberi ketabahan, kesabaran, Engkau memberkati kehidupan suami, istri dan anak-anak mereka Tuhan. Engkau mau senantiasa memberkati, dan Tuhan yang memberi penyembuhan bagi ibu pendeta Tuhan. Berkati juga para bapak majelis maupun sampai pada kakak vikaris Tuhan, lewat bimbingan
maupun pendampingan yang mereka sedang melakukan vikaris di kabupaten ini Tuhan. Engkau menyertai memberkati mereka selalu akan pelayanan yang Engkau berikan bagi mereka Tuhan. Dan Bapak ya Tuhan Yesus, Engkau menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Engkau menyertai keluarga Tuhan dengan kehidupan rumah tangga mereka selalu Tuhan. Ya Bapak ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan doa kami ini kami satukan dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan bagi kami saat kami. Kami ada di dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena yang Tuhan punya kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi Bunda mengajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian Hidup Tanpa Yesus Seperti Dona. Sebelum kita masuk terima berkat Tuhan, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Hidup Tanpa Yesus Seperti Dona. Dengan gerakan kita menyanyi. Tanpa Yesus seperti dona, seperti dona, seperti dona. Hidup tanpa Yesus seperti dona. Ada ruang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu gembira, selalu bernyanyi, hilanglah susahnya. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Ya, adik-adik diberkati Tuhan, kita akan ada dalam terima berkat Tuhan. Untuk itu semuanya bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Setelah kita terima berkat Tuhan, kita angkat pujian dengan lagu Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan lewat ibadah tunas yang sudah kami lakukan di sini Tuhan, yang mana Engkau sudah menjaga menyertai kami walaupun lewat rumah kami masing-masing Tuhan. Untuk itu Tuhan, ibadah yang kami laksanakan sudah selesai, berjalan seturut kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami minta berkat-Mu di hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa mau tinggal menyertai kami hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima